kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hersman Arif dari Forum News Network. Banyak orang yang bertanya-tanya tentang kami nih, Koalisi Aksi Menggugat Indonesia, dan salah satu deklaratornya adalah Rocky Gerung. Saya akan mengajak Anda untuk ngobrol tentang apa sih maksudnya kami itu. Ada juga yang punya kami itu bukan kamu, dan kamu itu bukan kami, atau yang mana gitu. Iya, apa kabar Bung Rocky? Oh, enak. Iya, enak ya. Jadi ini kami ini sebenarnya bukan dikotomi dengan kamu atau apa, kan bukan itu ya sebenarnya. Maksudnya apa kami? Kami itu upaya untuk menyadarkan bahwa dia, D besar, I besar, A besar, Iya. tidak peduli pada bangsa. Itu poinnya. Jadi bukan kamu, tapi dia. Oke. Silahkan menebak-nebak. Iya. Tetapi kan kalau lihat ada tuntutan-tuntutannya jelas ditujukan kepada siapa dan apa. Maksudnya mungkin Anda bisa elaborasi tentang latar belakang kemudian kami muncul itu, dan kemudian mengapa muncul tuntutan-tuntutan yang ada 8 poin tuntutan tadi. Sebetulnya deklarasinya itu agak panjang, itu mirip resume dari disertasi. Karena poinnya ada 20-an dan bacanya bergantian panjang. Karena memang kita mau semua hal dikumpulkan, lalu dikemas sebagai persoalan. Jadi kita mengajukan persoalan itu. Nah, persoalan itu adalah hasil kompilasi dari segala macam kritik selama 4 tahun ini terhadap kekuasaan. Itu intinya. Semua orang juga udah bicara itu. Ya, berkali-kali saya baca Hersman Arif menulis esai kritik, kolom opini tentang itu. Editorial Tempo juga lakukan hal yang sama, kritikus luar negeri yang kemudian sadar terhadap keadaan juga melakukan. Jadi kita sebetulnya hanya mengkompilasi seluruh persoalan kritik itu. Tapi supaya dia memperoleh kekuatan moral, maka diundanglah beberapa tokoh yang bersedia untuk menandatangani semacam political statement bahwa ini keadaan genting. Jadi kita hanya menambahkan konsep moralnya di situ, bahwa kegentingan ini bisa menenggelamkan Indonesia. Oleh karena itu, kita ingin menyelamatkan. Jadi bukan dalam upaya untuk menantang kekuasaan. Kalau menantang kekuasaan, setiap orang, setiap deklarator di situ adalah penantang kekuasaan tuh. Jadi nggak usah diragukan bahwa mereka hanya moral, bukan. Secara individu mereka udah lakukan hal yang lebih praktis gitu, yaitu beroposisi walaupun individu. Tetapi sebagai satu organisasi ide, diambillah semacam nomenklatur bahwa moral base dari gerakan ini dimaksudkan untuk memperbaiki bangsa, bukan sekedar untuk berebut kursi kekuasaan. Itu perebutan yang gampang sekali, itu soal teknis. Tetapi secara etis kita perlihatkan bahwa ada pembusukan di dalam politik, ada pembusukan dalam ekonomi, ada pembusukan dalam kehidupan citizenship, ada pembusukan dalam kehidupan keakraban bernegara, segala macam itu. Jadi itu sebetulnya kita tunjukkan pembusukan. Itu yang kita sebut, kita selamatkan dari borok itu. Sebelum pembusukan itu harus diamputasi gitu. Tapi kalau pembusukannya nggak mau didengar, ya akan diamputasi. Yang amputasi siapa? Ya bukan kami yang amputasi, tapi sejarah yang akan amputasi. Nah, sejarah itu bisa datang lebih cepat kalau memang kuping pemerintah itu budak dua-duanya. Kalau masih budak sebelah masih mending lah. Tapi kalau budak dua-duanya kan dia nggak tahu lagi ini angin sepoi-sepoi yang sedang tumbuh atau badai. Kalau dia budak, dia nggak tahu itu. Tiba-tiba udah badai. Itu. Makanya dia bukan sekedar budak, tapi koit. Ya. Disapu badai. Ya. Tadi Anda menyebut bahwa orang-orang yang berhimpun atau tokoh-tokoh yang berhimpun di dalam kami ini kan sebenarnya selama ini juga mereka yang kritis terhadap pemerintah. Dan kemudian mengapa sampai pada keputusan kemudian bersatu bersama dalam wadah sebuah kami? Apa pentingnya kemudian mereka bersatu ini? Jumlah orang itu menghasilkan energi lebih banyak. Tetapi komponen di situ tidak berarti punya kemampuan melebihi atau kurang dari yang disebutkan kemarin. Disebutkan tadi pagi, deklarasi dari berbagai macam kelompok itu untuk memperlihatkan keseriusan problem. Artinya, kaum agamawan
mendeteksi hal yang sama, itu pembusukan politik. Kaum intelektual mendeteksi hal yang sama, yaitu rusaknya institusi-institusi bernegara. Kaum aktivis melihat juga hal yang sama, yaitu macetnya proses komunikasi politik antara negara dan rakyat. Jadi semua komponen yang ada di situ, agamawan, intelektual, profesional bahkan, tiba pada cara pandang yang sama, yaitu ada yang berbau busuk, ada yang sedang mengalami pelemahan, ada yang sedang atau sudah sedang tiba pada tahap dying. Kenapa begitu? Karena semua indikator memperlihatkan bahwa Indonesia memburuk. Minus 5,3%, minus 5,3% ekonomi growth itu terhadap PDB. Itu artinya sedang tenggelam. Oleh karena itu mesti diselamatkan. Indeks demokrasi yang turun 12 poin artinya human rights juga sedang bermasalah. Karena itu mesti diselamatkan tuh. Sebetulnya kritik dari kritikus asing terhadap kehidupan ekonomi dan Indonesia juga kita lihat sebagai sinyal bahwa Indonesia sedang tenggelam. Mungkin kalau kita yang sedang tenggelam, kita anggap enggak, biasa aja. Tapi publik luar juga, analis luar melihat kita sedang tenggelam loh. Karena itu kita pastikan bahwa kita mesti lakukan penyelamatan. Nah, ada orang yang menentang ini, kemudian marah tuh. Apa itu penyelamatan? Loh, kan kalau orang ada yang sedang tenggelam, terus mau diselamatkan, nah orang yang melarang kita menyelamatkan, itu namanya orang gila tuh. Dia tahu ada orang yang mau tenggelam, dia larang kita menyelamatkan. Ya paling nggak dia diam aja kalau nggak mau ikut bantu menyelamatkan kan. Itu yang hari-hari ini atau jam-jam terakhir ini ada banyak sinisme tuh. Ya, oke, kita bikin clear ya sebelum kita ngomong substansinya tentang positioning lembaga ini, kelompok inilah kita sebut gitu. Tadi ada menyebutkannya ada kesadaran untuk membangun supaya kapal sedang tenggelam dan kita berusaha menyelamatkan. Jadi katakanlah ini ada nahkoda, tapi sebagian tokoh-tokohnya adalah para penumpangnya gitu ya, yang melihat bahayanya itu kan. Yep. Posisinya jadi sebenarnya apa nih? Posisinya sebagai sebuah oposisi, pressure group, atau apa gitu dan Anda definisikan? Seluruh keterangan tentang oposisi harus kita ambil sebagai moral dari cerita ini. Jadi dengan sendirinya ini adalah oposisi gitu. Kan kita berupaya untuk bikin kontras dengan pameran prestasi pemerintah yang sebetulnya bohong, karena itu kita beroposisi itu. Nah, hasil dari pemantauan itu memperlihatkan bahwa masyarakat juga menganggap bahwa memang legitimasi turun. Oleh karena itu kita coba kita ujikan apa betul. Jangan-jangan kita yang terlalu sinis pada pemerintah. Ya. Waktu kita deklarasi, dalam saat yang sama ada kurang lebih 20 provinsi mendeklarasikan juga, 30 daerah lakukan deklarasi. Ada 7-8 kota di dunia melakukan deklarasi itu. Ya. Yang tadinya kita anggap ya mungkin mereka akan tunggu nanti tuh evaluasi dulu. Dia mau lihat dulu nih orang-orangnya bisa nggak. Ternyata dia nggak peduli lagi. Itu artinya memang bahaya udah ada di depan. Nah, karena itu kita beritahu pada nahkoda, Anda sebaiknya putar balik kapal ini. Karena penumpang Anda itu teriak bahwa Anda salah arah itu. Penumpangnya di mana? Dalam negeri maupun luar negeri. Bahkan penumpang luar negeri tahu bahwa ini salah arah itu. Jadi radarnya itu memperlihatkan nih kapal ini memang salah arah, di depan ada badai loh gitu. Iya. Nah, itu teriakan itu, SOS itu yang kemudian memanggil Bakamal atau guard coast-nya untuk mendekat ke kapal. Jadi tadi pagi kita mendekat ke kapal yang mau tenggelam. Tiba-tiba ada kapal lain datang tuh, larang, jangan diselamatin Indonesia tuh, jangan selamatin kapalnya tuh. Oh, ini artinya kriminal loh. Melarang orang menolong orang yang sedang tenggelam itu kriminal, selain dungu tentu. Oke. Nah, yang menarik karena Anda menyebut istilah oposisi kan gitu. Sebenarnya kalau di dalam negara-negara demokrasi itu kan secara formal namanya oposisi itu biasanya juga ada di parlemen kan gitu. Tetapi realitasnya sekarang di kelompok kami ini tidak ada satupun, kalau saya tidak salah ya, yang menjadi wakil atau representasi dari partai. Bagaimana Anda bisa menggambarkan situasi semacam ini? Ya, itu mempertegas bahwa fungsi oposisi tidak harus dijalankan melalui parlemen. Yang seharusnya dilakukan oleh parlemen secara formal melalui partai.
Jadi kalau dia macet, kan mestinya oposisi, saya sebut aja oposisi indoor, itu melakukan penyelamatan. Tetapi mungkin juga dia yang indoor itu terkunci di kamar nakoda, sehingga sama-sama mereka bingung nih arahnya kemana gitu. Oleh karena itu teriakan penumpang si oposisi formil nggak bisa dengar, karena sibuk ngobrol dengan nakoda itu. Karena itu oposisi outdoor merasa perlu untuk memberitahukan. Karena kok pintunya terkunci, maka mesti digedor agak keras gitu nih. Weh, nakoda, weh, DPR ini ada yang oleng loh itu. Jadi biasa aja. Tapi bisa juga disebut sebagai pressure group, karena memang melakukan tuntutan itu ada pressure group. Nah, pressure group itu nggak perlu ada di parlemen kan. Pressure group adalah fungsi dari citizen, dari concern citizen. Jadi biasa aja. Sebetulnya kita juga lakukan hal yang sama dengan fungsi pers, melakukan kontrol, menekan, gitu sama aja. Cuman selalu orang mau lihat itu di belakangnya siapa ya, motifnya apa gitu ya. Jadi orang nggak mau lihat bahwa ini sedang tenggelam, tapi mau melihat siapa yang akan menyelamatkan. Ini Coast Guard-nya ini dari partai mana, Coast Guard-nya dari organisasi mana. Itu dungunya tuh para pengamat yang nyinyir terhadap kami menganggap bahwa harus dipersoalkan dulu siapa yang akan menyelamatkan itu. Padahal dia sendiri nggak mau menyelamatkan. Gitu kira-kira. Jadi ini sebenarnya bukan persoalan power game gitu, bukan persoalan berebut kekuasaan atau apa, tapi lebih pada problem kekhawatiran bahwa kalau tidak ada ngambil langkah-langkah, ini kapal ini akan tenggelam sama-sama kita. Kira-kira begitu analoginya ya? Betul, itu poin intinya itu. Lain kalau ada yang dari awal mengatakan kami sedang mengawasi nakoda, karena nakodanya nggak punya nautical expertise, maka mungkin SIM nakodanya udah dicabut oleh Kemenhub, tapi dia masih maksa itu, maka kita beritahu itu. Jadi sebetulnya nggak ada soal dengan mengepung atau punya ambisi. Ini sekedar untuk memberitahu sinyal. Lain kalau nggak ada statistik, loh setiap kali presiden memberitahu statistik memburuk. Bahkan presiden sendiri bilang kita memasuki depresi loh. Belum ada ahli mengatakan itu. Presiden lampaui, kita memasuki Great Depression itu. Itu artinya sedang tenggelam. Lalu pembantu-pembantu presiden menghalangi kita untuk menolong. Enggak, kita nggak ada masalah dengan depresi, dengan resesi. Kalau presiden sendiri bilang lebih dari sekedar resesi adalah depresi itu, economic depression itu. Ya. Itu aneh itu kan. Ya. Oke. Jadi kalau sekedar tuntutan itu artinya kan sebenarnya kelompok kami ini membuka ruang dialog atau kemudian juga menyiapkan langkah-langkah apabila tuntutan itu tidak dipenuhi oleh presiden. Iya, ruang dialog, bahkan dialog dengan presiden. Bahkan audiensi oke. Nanti orang tanya, ngapain audiensi ke presiden? Ya, kita mau ajak presiden untuk bergabung menjadi penyelamat Indonesia. Kita bukannya lebih dari sekedar memberitahu presiden, kita ingin ajak presiden jadi deklarator kami, supaya dia mau menyelamatkan negeri ini, bukan menyelamatkan dirinya sendiri gitu, seperti yang terjadi terus-menerus selama ini. Dalam opini media, opini analis kan presiden hanya mau menyelamatkan dirinya, bukan mau menyelamatkan bangsa. Ya. Artinya kelompok ini terbuka untuk semua kalangan yang ingin menyelamatkan Indonesia ya, bukan hanya kelompok-kelompok, bahkan dari elemen dalam pemerintahan juga jika ingin bergabung itu welcome. Oh, sangat welcome. Dan mungkin besok nanti ada 2 menteri yang akan bergabung di dalam kami. Karena sinyalnya begitu kira-kira. Oke. Ya, jadi siapapun sebenarnya boleh bergabung dengan ini tanpa memandang latar belakang dia, apakah dia kelompok oposisi atau kelompok di dalam pemerintahan. Jika concern-nya sama, mereka boleh bergabung. Boleh, bahkan nggak perlu dari kabinet. Mereka yang ada di kolam butek juga bisa lompat, kalau mau berhenti jadi kodok ya gabung aja di sini kan. Oke. Nah, kalau maksud saya mau mempercepat metamorfosis gitu. Okay. Dari kondisi amfibi pergi pada kondisi Homo sapien ya, atau gabung lah. Ya. Soalnya kalau amfibi ini memang agak membingungkan karena jenis kelaminnya kan nggak jelas itu ya. Oke, itu kesimpulan bagus dari FNN. Oke, sekarang clear posisinya ya, artinya posisi apakah itu dia kelompok oposisi, pressure group atau di mana, clear posisinya.
Tapi sekarang yang justru saya ingin elaborasi, seberapa gawatkah situasi sebenarnya, kenapa kemudian sampai seorang Rocky Gerung turun gunung. Gitu. Kan ini Anda itu kan lebih senang biasanya naik puncak gunung gitu kan, lebih asik gitu. Menghindari COVID, tiba-tiba Anda mesti berkerumun dengan banyak orang dengan risiko tertular COVID kan. Ukurannya segawat apa itu, ukurannya adalah di daerah sebetulnya. Kalau di Jakarta kan masih bisa dimanipulasi dengan headline. Ya. Tapi daerah yang kita duga bisa dikontrol secara remote oleh kekuasaan, karena aparat kekuasaan beroperasi sampai ke desa, itu ternyata mbalelo dan mendukung kami kan itu sinyalnya bahwa betul-betul memang dari Haluan sampai Buritan kapal itu semuanya teriak bahwa ada badai di depan ada karang, di depan ada jebakan itu. Jadi kelihatannya ketegangan itu atau krisis itu dirasakan oleh seluruh masyarakat. Okay. Kalau nggak dirasakan ya nggak ada heboh atau kalau memang dianggap bahwa ya, ini permainan kecil, ya mestinya tokoh-tokoh istana itu nggak berkomentar yang sinis atau mencurigai segala macam kan. Kalau mereka merasa aman, dia nggak perlu komentari kami. Dia komentari aja rekan kerja dia itu kan. Tapi yang sekarang terjadi satu istana dikerakin untuk ngepung kami, bahkan rapat webinar deklarator tadi malam itu diintervensi Zoom-nya itu sampai saya misalnya saya nggak ikut rapat deklarator, tapi nama saya ada 5-7 orang pakai nama saya untuk coba masuk. Dan itu ajaib. Bahkan ada yang memakai nama Harun Masiku katanya tadi malam dalam webinar. Itu antara kerjaan intelijen atau kerjaan kedunguan yang kita anggap aja itu lucu-lucu tuh, karena berupaya buat mengacaukan. Ya. Itu soalnya. Oke, tapi bukannya memang dengan situasi seperti sekarang ini gerakan-gerakan seperti kami ini justru memang mengkhawatirkan untuk kekuasaan? Sebetulnya nggak perlu khawatir kalau memang kekuasaannya kuat, tangguh, punya legitimasi. Yang kami ini mah cuma angin sepoi-sepoi aja. Tetapi kalau kekuasaannya lemah, angin sepoi-sepoi itu dianggap badai. Nah, di situ tunggunya kan. Tapi sebaliknya, sebenarnya angin badai pun kalau kuat bisa jadi sepoi-sepoi, gitu kan? Iya, kalau badai akarnya kuat mah sepoi-sepoi doang tuh badai itu. Enak-enak juga kayak di puncak gunung aja itu kan, sepoi-sepoi, padahal udah badai itu. Oke. Anda sendiri merasa terganggu nggak dengan beberapa stigma bahwa kami ini ada kelompok-kelompok orang yang sakit hati, atau kemudian karena banyak kolega Anda di situ, kolega kita di kami adalah para bekas mantan pejabat dan sebagainya, termasuk salah satu misalnya Gatot Nurmantio gitu, sebagai sebuah gerakan orang-orang yang gagal di dalam kekuasaan. Iya, mereka tuduh kita atau kami adalah barisan sakit hati, dan ya saya nggak pernah menanggapi barisan sakit jiwa itu kan. Yang nuduh orang sakit hati biasanya sakit jiwa. Oke, kalau jadi agendanya apa, Bung Rocky, setelah deklarasi ini? Apa langkah-langkah konkret yang akan dilakukan oleh kami? Agendanya roadshow ide gitu. Jadi akan ada sosialisasi dan pendalaman isi materi, lalu hal-hal teknis organisasi dipersiapkan karena penyelamatan itu pada satu waktu mungkin ide aja tidak cukup gitu. Jadi kalau kita rescue, kita bikin plan di atas meja itu biasanya kalau ada orang tersesat di gunung atau hilang di dalam operasi, kan ada map di atas meja untuk menentukan topografi itu. Nah, kadangkala di tengah jalan topografi itu berubah karena yang dibaca oleh Google Earth misalnya itu lain dengan yang ditemukan oleh rescuer-nya itu. Nah, karena itu bisa ada contingency plan B. Jadi awalnya adalah gerakan moral yang menuntun kami untuk operasi penyelamatan. Tapi kalau gerakan moral itu dianggap tidak cukup dan akan makin membahayakan si korban, maka gerakan itu harus ditingkatkan kualitasnya. Itu gerakan penyelamatan konkret dengan peralatan yang lain dari peralatan moral. Nah, kira-kira itu kisi-kisinya ya.
Jadi belum boleh dibocorkan sekarang ya, baru kisi-kisi dulu. Ya, kisi-kisi karena lagi periksa kan, ini topografinya cukup dengan bahasa atau perlu handy talkie untuk saling call, dan itu perlu call sign. Nah, call sign itu mesti hati-hati, soal bisa dibajak orang juga call sign-nya. Oke. Ini kalau karena analoginya sejak tadi adalah apa? Adalah kapal dan badai gitu. Orang kan biasanya juga mengambil analogi begini ini memang biasanya kedalaman air dan sebagainya. Setelah deklarasi tadi, sejauh ini respon di luar respon-respon yang kita tangkap sinis dan sebagainya, tapi apakah Anda juga menangkap ada sinyal yang positif di banyak penumpang lain yang tadi Anda sebut selain di daerah, di luar negeri juga yang kemudian sekarang makin besar yang menyatakan bahwa oh iya kami memang khawatir ini kapal mau tenggelam dan kami ingin kita mari-mari sama-sama menyelamatkan. Saya nggak tahu yang lain, saya belum cek teman-teman. Tapi WA saya itu hari ini mungkin 200-300 WA yang memberi apresiasi dan yang minta untuk diikut sertakan. Saya bilang nggak usah minta ikut sertakan, kalau memang ingin ikut ya bentuk aja sendiri. Jadi diupayakan supaya ide ini tidak menimbulkan hierarki, seolah-olah organisasi pusat, kami pusat, nanti kami nggak begitu. Ini organisasi yang diikat secara horizontal. Jadi saya anggap bahwa ide ini bagus dan sedang tumbuh gitu. Nah, yang sedang tumbuh itu kita nggak tahu dia akan menjalar, merambat, atau bahkan dipangkas orang gitu. Dan saya berharap ada orang-orang yang sakit jiwa yang makin sadar supaya dia jangan pangkas tumbuhan ini, ide ini, tapi siram pelan-pelan supaya suatu waktu dia akan juga mengerti bahwa Indonesia memang butuh penyelamatan. Itu sebetulnya tuh. Ya, jadi kalau nggak salah itu di daerah-daerah, baik di daerah maupun di luar negeri disebutnya sebagai aliansi pendukung gitu ya. Saya justru belum tahu ya. Hebat juga. Aliansi, itu bagus banget. Aliansi pendukung. Jadi kata aliansi kan datang dari kehendak untuk memberikan bagian terbaik dari dirinya untuk sesuatu yang bagi kelompok lebih besar menghasilkan kebaikan. Jadi bagus juga kata aliansi pendukung. Oke, jadi itu cara orang menemukan ide juga kadang-kadang kita nggak pernah prediksi. Aliansi pendukungnya, dia nggak bilang bahwa kita bawahan, mereka bawahan, mereka bikin aliansi pendukung. Itu bagus. Itu itu seperti yang Anda bayangkan, jauh lebih demokratis, tidak terlalu hierarkis gitu, dan kemudian menunjukkan bahwa bersama. Oke, jadi ada semacam dalam sejarah politik itu disebut parallel polis, apa namanya itu? Polis artinya aktivitas politik yang paralel. Jadi paralel dengan kami adalah kegiatan sejenis yang tidak terikat pada hierarki, tetapi dituntun oleh ide yang sama. Ya. Saya kira gini, saya kira publik juga ingin tahu apa sih yang sebenarnya dipikirkan oleh seorang Rocky Gerung tentang bangsa ini. Kita bicara tentang kondisi seperti saat ini, tapi kondisi ideal seperti apa sebenarnya yang Anda bayangkan bersama teman-teman di kami? Waktu kita bikin refleksi, kita mengerti bahwa kemerosotan bangsa ini bukan disebabkan oleh COVID, bukan disebabkan oleh ekonomi dunia yang memburuk, bukan disebabkan oleh ketegangan di Cina Selatan. Karena itu semua adalah bagian dari elemen politik global gitu. Kita temukan bahwa keadaan itu tidak menghasilkan kepemimpinan yang visioner justru. Justru dalam krisis COVID, krisis Laut Selatan, krisis ekonomi global segala macam, itu harusnya menimbulkan kepemimpinan sebetulnya new kind of leadership itu, yaitu menghasilkan visi yang out of the box. Yang terjadi justru hal biasa aja. Nah, karena itu kita rumuskan bahwa ada problem di dalam kapasitas presiden, ada problem dalam kapasitas kabinet. Nah, problem itu yang ingin kita sodorkan untuk diperbaiki itu. Jadi sebetulnya itu betul-betul ada metodenya untuk mensurvei bahwa masa depan Indonesia justru terhalang oleh kepemimpinan yang tidak efektif. Itu rumusnya tuh. Ya, nah, yang kan menjadi pertanyaan, mengapa kemudian sistem demokrasi menghasilkan pemimpin semacam itu?
Karena saya mulai menangkap ada semacam katakanlah frustrasi, tapi juga ada kelompok-kelompok yang tidak percaya dengan demokrasi menunjukkan ini sebagai kegagalan sebuah proses demokrasi. Nah, itu problem yang agak panjang ya kalau kita ya bagus harus mengajukan itu sebagai satu pokok soal tertentu yang menjadi alasan kenapa kemudian seluruh politik membusuk, kenapa legitimasi turun segala macam. Tapi kalau kita bikin semacam snapshot, itu dimulai sebetulnya dari awal periode pertama presiden itu udah dimulai itu waktu transisi dari SBY ke Jokowi juga karakter itu mulai muncul. Tapi kemudian dia menjadi manifest, timbul sebagai fakta keras dan menyebabkan sinisme, menyebabkan ketidakpercayaan publik, yaitu ketika perhitungan suara di KPU yang kemudian dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Jadi itu sebetulnya kasus belli dari merosotnya demokrasi. Jadi orang kalau bilang merosot demokrasi di mana? Zaman Harto atau zaman Bung Karno itu? Orang udah nggak peduli. Orang akan anggap merosot demokrasi ketika pemilu 2019 kemarin. Jadi itu akhirnya tuh intinya. Dari situ kemudian orang bikin analisis kenapa. Tapi tetap di kepala orang itu pemburukan dimulai ketika perhitungan itu dimanipulasi itu. Bahwa kemudian dibuktikan, wah ini legal iya, tapi di kepala orang udah tertanam itu karena ada proses di belakangnya yang menuntun orang untuk tiba pada kesimpulan bahwa ini pemilu yang curang itu. Ya, oke. Tetapi kan itu jadi semacam apa ya, ironi kan, ketika kita memasuki dasawarsa kedua gitu. Bukan demokrasi kita makin membaik, tapi demokrasi kita justru makin memburuk gitu. Ya itu. Jadi ironi itu jadi benchmark untuk menentukan bahwa sudah sedang berlangsung korban, karena itu mesti diselamatkan. Jadi sebetulnya bagus juga ada ironi itu, walaupun ironi itu sebetulnya semacam olok-olok terhadap pemimpin, tapi melampaui ironi itu adalah tindakan penyelamatan. Jadi kita mau memahami ironi itu sebagai tugas etis untuk penyelamatan. Jadi rumusan Hersu tadi bagus, ironi itu menjadi tugas etis dari kami untuk melakukan penyelamatan. Itu enak tuh dibikin disertasi itu. Saya kira oke. Karena disertasi urusannya akan panjang banget. Ini memang bicara soal ini cukup serius, tidak cukup hanya satu kali. Ini kita akan ngobrol lebih lanjut lagi, Bung Rocky. Yang jelas ini semacam tanggung jawaban Anda kepada publik, mengapa tiba-tiba seorang Rocky Gerung bergabung dalam sebuah kelompok kami dan bukan dia gitu. Oke. Terima kasih Bung Rocky. Ya, sip.